Timnas Indonesia melesat 4 posisi dalam ranking FIFA terbaru. Sementara rival sekuat Garuda di Asia Tenggara, Timnas Vietnam, terjun bebas 11 peringkat. Bahwa tidak mungkin sepak bola bisa terus maju tanpa dukungan pemerintah dan juga stakeholder. Vietnam yang ditangani oleh Philippe Troussier ini tentunya tidak ingin kalah lagi seperti yang dialami mereka saat bertarung di grup D di Piala Asia di Qatar, di mana kita menang dengan 1-0. Pasti teman-teman tahu gol tunggal kita Dewa Titik Putih yang dibuat oleh kapten kesebelasan Asnawi Mangku Alam saat itu, dan kekalahan tersebut membuat Vietnam langsung angkat kopor, ya, karena sebelumnya mereka kalah dari Jepang, sehingga tidak ada peluang lagi pertandingan terakhir melawan Irak. Tentunya ada sakit hati bagi Vietnam sendiri. Mereka harus bisa membalas ini, dan itu akan terjadi pada bulan Maret. Ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tim Indonesia, ya, dalam 2 pertandingan nantinya, justru mereka dihadapi atau dihadapkan pada situasi dan kondisi yang, ya, nampaknya mereka was-was juga, agak ketar-ketir juga. Ketika melihat info-info atau bagaimana media-media di Vietnam sendiri sudah mengabarkan bahwa Sintayong sebagai pelatih kepala bersama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI akan menambah amunisi, kekuatan bagi tim nasional Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, ini akan jauh lebih bagus dibandingkan materi atau skuad yang dibawa STY ke Qatar. Itu yang membuat Philippe Troussier dan pasukannya kini dilanda dengan kecemasan, dan mereka ini seperti takut melihat bagaimana Indonesia akan menaturalisasi lagi beberapa pemain untuk khusus menghadapi Vietnam. Bagaimana mungkin pemain yang begitu banyak kalah, tetapi di media orang-orang bilang perpanjang kontrak? Apakah ini lazim? Ataukah saya harus bilang, oke, Bung Toel bilang perpanjang seumur hidup. Perpanjang seumur hidup. Kenapa? Karena netizen menginginkan itu. Karena ketika saya ngomong, netizen serang. Bukan cuma saya, tetapi anak-anak saya pun kena. Buat saya nggak masalah gitu loh. Oke, silahkan Anda kalau itu keinginan. Tapi kalau Anda bilang saya pribadi, saya nyinyir segala macam, semuanya ada dasarnya kok. Makanya saya bilang, undang orang-orang bola, ayo kita bicara yang tadi. Seumur kamu nonton bola, kamu merasa itu bagus. Saya enggak. Benny Dolo main seperti itu. Karena Benny Dolo nggak dapat naturalisasi, nggak difasilitasi seperti Sinteyong. Benny Dolo nggak semahal Sinteyong kalau mau bicara fasilitas. Tapi kan sekarang sudah berbeda. Sintayong memang meminta pemain-pemain keturunan karena memang targetnya sudah next step, sudah ke atas. Sudah, ya, ingin naik level lah. Naik level kemana ya? Tentu naik level ke Asia. Jadi ingin bersaing di level Asia. Jadi ini bukan saja untuk menembus ke level Asia. Kalau mau untuk menembus ke level Asia ya bisa saja sih Indonesia lolos. Sebelumnya juga sudah lolos kan. Sebelum dilatih oleh Sintayong kan sudah pernah lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Pernah kan 2 kali, terus 1 kali sebagai tuan rumah. Tapi kan yang diinginkan oleh Sintayong dan tentunya oleh para pemain dan kita semua agar Indonesia itu bisa bersaing di level Asia. Bisa bersaing, bisa membuat kejutan demi kejutan yang juga mereka lakukan kan di Piala Asia lalu. Banyak yang pesimis Indonesia bisa lolos dari fase grup. Saya termasuk yang optimis walaupun saya realistis. Ya, saya realistis dan saya menjelaskan bahwa peluang dari Indonesia sangat tipis. Tapi kan ya, setipis apapun peluang tersebut, ya artinya ada peluang bagi Indonesia, bukan artinya gak ada peluang dan mereka lolos. Walaupun ya memang juga karena Oman itu bermain imbang ya, saya lupa lawan siapa, lawan Kyrgyzstan kalau nggak salah ya, saya lupa itu ya 1-1. Nah tapi kan Indonesia bisa menang lawan Vietnam, ya mainnya bagus. Kemudian lawan Irak sebetulnya mainnya nggak buruk, tapi ya itulah koordinasi di pertahanan nggak rapi. Lawan Jepang ya kelihatan lah ya, kita kalah kelas ya, tapi kita juga bisa mencetak 1 gol. Lawan Australia itu babak pertama itu permainan terbaik dari Indonesia yang pernah saya lihat, apalagi mengandalkan begitu banyak pemain muda. Jangan lupa loh, bahwa Indonesia kan mengandalkan skuad yang paling muda di Piala Asia lalu, tapi bisa lolos dari 16 besar. So this is the progress. Nah tentu teman-teman sekarang penasaran, kapan nih prestasinya? Jadi yang tadi sudah 2P, ya kan? Proses, kemudian progres. Nah artinya tinggal menunggu waktu saja dan feeling saya gak akan lama lagi nih. Ya akan masuk ke P nomor 3 nih, yaitu prestasi. Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia,
mengakui bahwa ada kelompok pemain lokal dan naturalisasi dalam skuad Garuda. Kontroversi seputar kelompok pemain lokal dan proses naturalisasi muncul sebelum timnas Indonesia berpartisipasi dalam Piala Asia 2023, ketika mereka sedang menjalani pemusatan latihan di Turki. Salah satu pemicunya adalah postingan Instagram Witan Sulaiman yang berfoto bersama rekan-rekan sesama pemain lokal, yang kemudian memicu spekulasi mengenai perpecahan di dalam tim. Nova Arianto, yang menjabat sebagai asisten Sintayong di timnas Indonesia, memberikan tanggapan terhadap isu tersebut. Dia mengakui bahwa ada kelompok pemain lokal dan keturunan di dalam tim, menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena para pemain lokal cenderung pemalu dan kurang percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Di awal-awal, memang ada dinamika seperti itu. Kita menyadari bahwa orang Indonesia umumnya cenderung pemalu, kata Nova Arianto seperti yang dikutip dari saluran YouTube Si Paling Timnas. Ketika duduk bersama dan berbincang dalam bahasa Inggris, saya pribadi tidak begitu lancar berbahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya membentuk kelompok mereka sendiri, dan kita memiliki kelompok kami sendiri, tambahnya. Nova Arianto menceritakan bahwa Sintayong bersama staf pelatih timnas Indonesia mengambil langkah-langkah untuk meredakan masalah tersebut. Dalam upaya memperbaiki hubungan di antara para pemain, Nova Arianto mengungkapkan bahwa staf pelatih memberikan arahan saat sesi makan timnas Indonesia. Mereka dengan sengaja menata meja makan sehingga para pemain lokal dan yang telah dinaturalisasi ditempatkan bersama untuk mendorong terbukanya jalur komunikasi di antara mereka. Nova Arianto secara rutin menjalin komunikasi dengan para pemain senior untuk memastikan penyelesaian segera terhadap masalah tersebut. Meskipun para pemain menyatakan bahwa tidak ada masalah yang signifikan, Nova Arianto merasa adanya ketidakcocokan chemistry di antara pemain yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, staf pelatih mengambil langkah dengan menempatkan 3 pemain lokal dan 3 pemain keturunan pada satu meja makan, dengan harapan mereka dapat saling berkomunikasi dan memahami keinginan rekan setim mereka di lapangan. Berita selanjutnya, Bung Toel inginkan STY dikontrak seumur hidup. Pengamat dan pemerhati sepak bola nasional, Tommy Welly kembali melontarkan pernyataan terkait keberadaan Coach Sintayong di timnas Indonesia. Bedanya kali ini, pria yang akrab disapa dengan nama Bung Toel tersebut menyinggung kontrak seumur hidup kepada pelatih berdarah Korea Selatan itu. Hal ini diungkapkan oleh pria berkacamata tersebut pada sebuah unggahan akun TikTok video asisten rusak. Namun sayangnya, pernyataan Bung Toel terkait kontrak seumur hidup kepada Coach Sin dilontarkan dengan nada sarkas. Artinya, hal itu merupakan ungkapan kekesalan dari Bung Toel terhadap pihak-pihak yang tetap mendukung keberadaan Coach Sin sebagai pelatih timnas Indonesia, di mana dalam pandangannya, Coach Sin merupakan pelatih yang gagal menangani pasukan Garuda. Kalau kita tarik terakhir dari November tahun 2023, kualifikasi Piala Dunia sampai kemarin Piala Asia, ada 9 pertandingan, rekornya 1 menang lawan Vietnam, 1 draw lawan Filipina 1-1, dan 7 kalah, ujar Bung Toel dikutip pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Dan bermain yang begitu banyak kalah, tetapi di media orang-orang bilang perpanjang kontrak, apakah ini lazim? Imbuhnya, ataukah saya harus bilang, oke Bung Toel bilang, perpanjang seumur hidup. Perpanjang seumur hidup, kenapa? Karena netizen menginginkan itu, terang pria yang juga menjadi komentator pertandingan sepak bola tersebut. Ternyata, apa yang dikatakan oleh Bung Toel tersebut masih belum berubah dari apa yang selama ini dia katakan ya. Pasalnya, di kalangan para pencinta sepak bola nasional, sosok Bung Toel merupakan salah satu public enemy dan seringkali mendapatkan embel-embel sebagai pentolan barisan local pride. Jadi, untuk saat ini jangan berharap Bung Toel untuk berubah haluan dan menyatakan mendukung kinerja Coach Sin beserta jajarannya ya. Apalagi menyatakan bahwa dirinya juga menginginkan Coach Sin mendapatkan perpanjangan kontrak seumur hidup. Karena sejatinya, apa yang dia ungkapkan tak lebih dari kalimat satir bernada sarkas belaka. Jadi, akan sangat mengherankan jika seorang Bung Toel yang sangat anti STY, tiba-tiba saja kini menginginkan adanya kontrak untuk Coach Sin. Seumur hidup pula. Berita selanjutnya, 4 tahun latih timnas, Sintayong ungkap keistimewaan ini selama di Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memasuki tahun keempat dalam karirnya melatih timnas Indonesia sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas senior pada tahun 2021 lalu.
Melansir dari laman resmi PSSI.org, kendati belum mempersembahkan satu gelar pun bagi Indonesia, akan tetapi dirinya sukses menanamkan pakem baru dalam sepak bola modern di Indonesia yang mulai menjadi acuan dalam perkembangan dalam negeri. Melansir dari akun TikTok @mangkulangit, pelatih berusia 53 tahun tersebut membeberkan hal yang cukup tidak terduga sekaligus unik selama karir melatihnya di Indonesia. Menurut pemaparannya, dirinya diberikan fasilitas yang cukup baik selama berkarir di Indonesia. Bahkan, dirinya juga mendapatkan fasilitas yang cukup mewah seperti mobil pribadi dan pengawalan dari pihak berwajib saat akan menuju ke suatu tempat. Saya punya mobil sendiri dan ada lampu strobo dengan nomor polisi kode negara. Jadi setiap saya berpergian akan ada suara, bip bip bip, tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan negara. Jalan kemudian terbuka dari kemacetan dan saya melewatinya dengan suara sirine. Saya merasa seperti sangat besar, ujar Shin Tae-yong. Anggap fasilitas tersebut lebih baik saat tangani timnas Korea Selatan. Lebih lanjut lagi, Shin Tae-yong juga menyebut fasilitas yang didapatkannya saat menjadi pelatih kepala timnas Indonesia lebih baik dan mewah dibandingkan saat menangani timnas Korea Selatan beberapa waktu lalu. Bahkan, dirinya juga kerap kali diundang untuk bertemu para pejabat negara hingga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Meskipun awalnya dirinya cukup kaget dapat bertemu dengan kepala negara secara langsung dan harus mendapatkan protokol kenegaraan secara ketat, namun dirinya mengaku tidak kesulitan dalam mengikuti serangkaian acara tersebut. Dia mengaku pengalaman tersebut merupakan sebuah kegiatan yang sangat jarang terjadi dalam karirnya. Saya bertemu presiden di sana dan melakukan kunjungan kehormatan, imbuh Shin Tae-yong. Jika melihat segala fasilitas dan sarana-prasarana yang diberikan kepada Shin Tae-yong tersebut, wajar saja jika banyak pihak yang berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu membawa timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh lagi dan tidak hanya melulu soal prestasi berupa trofi atau gelar juara.